Alhamdulillah, luar biasa Allah. Baik, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini akan Ibu absen ya. Rizka Anggraini Hadir Bu. ya, Putri Okta Hadir Bu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam ya. Jadi akan Ibu jelaskan. Jadi adab bersosial media. Sosial ini apa Bu? Sosial ini adalah suatu masyarakat, sedangkan media ini alat atau sarana. Jadi sosial media adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan oleh masyarakat untuk bertukar informasi, di mana alat ini tidak terikat oleh waktu dan jarak. Nah, di sini ada 3 jenisnya. Apa saja Bu? Jenisnya ada blogs, content communities, dan social networking. Blogs ini apa? Blogs ini contohnya web yang dibuat oleh seseorang dalam saat dia menulis sebuah informasi ataupun pengetahuan yang bisa kita baca. Ada content communities. Content communities seperti apa? Ini contohnya adalah video. Bisa video sebuah pembelajaran gitu. Nah, social networking ini apa? Social networking ini merupakan jejaring sosial yang bisa menghubungkan seseorang dari yang tidak terikat oleh jarak. Contohnya adalah Facebook. Jadi bisa bertukar informasi. Tapi anak-anak, sosial media ini memiliki dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama adalah di sini kita dapat bertukar informasi dengan seseorang yang tidak terikat oleh jarak dan waktu dan dapat memudahkan kita untuk menerima informasi dan juga mengirim informasi. Di sini juga kita bisa memanfaatkan media sosial untuk berdagang, untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dampak positif ini kita bisa menggunakannya untuk belajar. Contohnya penggunaan learning seperti yang kita alami saat ini, kita menggunakan learning untuk belajar ya. Kita bisa menggunakan kelas virtual dalam belajar, itu juga bisa. Nah, dampak negatifnya apa Bu? Dampak negatifnya ini adalah penipuan. Kenapa? Kita menggunakan media sosial haruslah bijak, karena penipuan itu ada di mana-mana dalam media sosial. Ada penipuan tentang data kita, pokoknya segala sesuatu yang dengan media sosial pasti ada penipuannya. Sehingga kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial ya. Nah, untuk anak-anak, kalian sudah pernah kan tahu dampak positif dari media sosial ini? Contohnya berdagang. Pasti pernah lihat kan ada yang berdagang di sosial media? Ya. Nah, itu bisa digunakan untuk berdagang. Bisa juga untuk mencari pelajaran, contohnya mencarinya di YouTube. Kalian juga pernah kan di YouTube ini pasti ada tentang konten-konten tentang pelajaran bahasa Inggris, ada bahasa Arab di sini, banyak sekali yang bisa kita lihat di sini. Ada juga tentang tata cara sholat juga ada. Pokoknya di sini bisa kita cari hal-hal yang bermanfaat ya. Nah, di sini juga ada jenis-jenisnya, ada dampaknya. Terus kita juga mengenal dampak negatif ini mungkin ada banyak ya, tapi kita akan bahas beberapa saja. Di sini juga kita harus berhati-hati dengan dampak negatifnya. Contohnya kejahatan. Menggunakan Facebook itu harus hati-hati. Kenapa? Karena banyak kejahatan yang ada di Facebook. Bisa saja orang menyamar siapa saja, sehingga banyak sekali sekarang ini ada saja penculikan melalui Facebook karena berkenal dengan seseorang yang tidak dikenal. Maka itu kita harus hati-hati dalam menggunakan jejaring sosial agar tidak terkena penipuan dan kejahatan lainnya ya. Nah, di sini juga kita akan membahasnya juga. Oh ya, jadi di sini dampak negatifnya juga ini dapat mengganggu kita. Kalau kita terlalu kecanduan dalam menggunakan media sosial, ini akan membuat kita lupa untuk belajar. Jadi kita terus scroll Instagram, scroll Facebook dan lain sebagainya, sehingga kita lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita. Jadi di sini kalian juga harus bijak ya. Gunakanlah media sosial ini untuk belajar. Jadi tahu ada waktu-waktunya, waktu belajar, waktu bermain, waktu-waktunya juga harus diatur. Jadi segala sesuatunya akan terinci ya kalian. Jadi harus seperti itu. Nah, di sini juga
kita akan membahas adabnya, adab menggunakan media sosial. Yang pertama ada yang namanya tabayun. Tabayun itu apa tuh? Pasti sudah pernah dengar belum apa itu namanya tabayun? Nah iya, jadi tabayun itu adalah cek dan recheck. Maksudnya apa? Cek dan recheck. Cek dan recheck ini di sini saat kita menerima informasi dari seseorang di mana seseorang itu bisa dikatakan orang fasik atau orang yang jauh dari agama, itu kita harus menentukan dulu berita-berita yang kita terima. Itu beritanya benar atau tidak, beritanya apakah dilebih-lebihkan, apakah dikurang-kurangkan. Karena berita yang kita terima jika tidak sama dengan dengan faktanya, itu dapat membuat sebuah masalah dari diri kita sendiri juga, untuk masalah orang lain juga lihat, jadi sama-sama merugikan. Nah, di sini tertera dalam Quran surat Al-Hujurat. Coba saudara Putri dibaca dalam surat Al-Hujurat, dibuka Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu min ja'akum fasiqun binaba fatayabbanu antusiru qauman bijahalatin fatusrifu ala ma faltum nadimin. Sadaqallahul azim. Ya, silahkan Rizka membaca artinya ya. Orang-orang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka teruslah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Sudah Bu, ya alhamdulillah. Jadi di Quran surat Al-Hujurat ini dikatakan bahwasannya saat kita menerima berita, kita harus mencari tahu dulu beritanya benar atau tidak. Di sini juga dikatakan bahwa jika kita menerima berita yang mungkin berita itu tidak benar, itu akan membuat kita menyesal juga karena dapat merugikan orang lain. Dan di sini juga yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Saat kita menerima informasi, sampaikanlah dengan benar, jangan ditambah-tambahkan ataupun dikurang-kurangkan, karena itu semua dapat membuat suatu permasalahan yang timbul dari masalah kecil menjadi masalah yang lebih besar. Nah, di sini juga yang ketiga adalah haram menyebar fitnah. Kita tidak boleh menggunakan media sosial untuk menyebar fitnah. Kenapa? Itu tadi, kita harus selalu berbuat baik, jangan menyebarkan fitnah karena itu dapat merusak persaudaraan. Nah, yang selanjutnya adalah kita tidak boleh mengolok-olok atau mengejek. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok seseorang karena belum tentu orang yang kita olok-olok itu buruk, malah siapa tahu dia lebih baik dari kita. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok seseorang ya. Jadi kita harus saling menghargai. Ini juga yang selanjutnya adalah kita tidak boleh menyebarkan kebencian. Maksudnya menyebarkan kebencian ini adalah kita membuat berita yang mungkin palsu atau berita bohong sehingga itu dapat menimbulkan kebencian dalam diri seseorang. Nah, di sini selanjutnya adalah ada tata cara penggunaan media. Tata cara penggunaan media ini adalah yang pertama, untuk pelajar seperti kalian bisa menggunakan media ini dengan baik dengan cara mencari ilmu, wawasan, pengetahuan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk kalian. Yang kedua yaitu kita perlu menggunakan jaringan internet ini dengan baik agar kita tidak menyalahgunakan jaringan internet ini ya. Dan yang ketiga, membuat grup itu selanjutnya adalah kita bisa mengimplementasikan adab-adab yang sudah Ibu jelaskan tadi dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial, agar kita tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan diri kita sendiri dan diri orang lain. Baik, apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Iya Bu, kami sudah paham. Ya, baik. Putri, coba apa adab dalam menggunakan media sosial? Kita harus
menyampaikan informasi dengan benar agar tidak menimbulkan permasalahan. Ya, Putri sudah paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan. Sekarang silakan Rizka, apa saja Bu, apa saja dampak negatif dari media sosial belajar menurun? Ya, baik, alhamdulillah kalian sudah paham ya. Akan Ibu berikan materi selanjutnya ya di bab yang kedua, yaitu tentang husnudzon atau baik, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas di materi berikutnya ya. Silakan kalian catat tugasnya di halaman 150 dan minggu depan dikumpulkan dengan Ibu. Nah, di sini kita tutup ya pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu mohon maaf kepada kalian apabila ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu doakan semoga kalian menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Amin. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas di materi berikutnya ya. Silakan kalian catat tugasnya di halaman 150 dan minggu depan dikumpulkan dengan Ibu. Nah, di sini kita tutup ya pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu mohon maaf kepada kalian apabila